Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari ini kita boleh bersama-sama menjalankan ibadah bersama dalam bentuk streaming online di YouTube. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, berkat-Mu melimpah atas mereka. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami boleh mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kasih setia-Mu ya Tuhan tidak pernah habis, dan kami bersyukur atas itu semuanya ya Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus melindungi anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun mereka tinggal ya Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu sampai hari ini tetap nyata bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menikmati hari ini, dan kami boleh menikmati kasih setia Tuhan di hari ini. Dan kami boleh melaksanakan ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah streaming online di YouTube bersama GPT Imamat Rajani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, karena hari-hari ini merupakan hari-hari di mana banyak ujian, banyak cobaan. Tetapi ingat pesan Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu semua akan ditambahkannya kepadamu. Tetap percaya di dalam Tuhan saudaraku. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk lebih jauh lagi, kita masuk lebih dalam lagi. Dan tentunya kita boleh menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala senior kita, Bapak Pendeta Hosea Supriyadi STH. Dan kita bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Dan kita boleh melakukannya itu karena kasih setia Tuhan sepanjang hidup, sepanjang hari ini, bahkan sepanjang Tuhan memberkati kita dimanapun Anda berada. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan, kita berdoa untuk bangsa dan negara, kita berdoa untuk rakyat Indonesia secara keseluruhan, bahkan keamanan bangsa Indonesia. Berdoa untuk orang-orang yang butuh jamahan Tuhan, butuh jaminan Tuhan, butuh apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Sebelumnya kita menyapa kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir atau join dengan ibadah streaming online. Mari saudara yang membutuhkan doa, apapun doa yang dibutuhkan saudara, ada nomor-nomor yang tertera di layar ini, silakan dicatat dan kemudian hubungi kami. Kami akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan doa kami. Dan kami percaya di dalam doa ada kuasa, di dalam doa ada mujizat. Karena doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu atas bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini ya Tuhan, terutama para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, bahkan para menteri, kabinet di dalamnya ya Tuhan. Kami percaya Engkau melindungi mereka. Kami percaya Tuhan sendiri yang memimpin mereka, memberikan kekuatan, hikmat dan pengetahuan ya Tuhan. Roh takut akan Tuhan supaya mereka memimpin bangsa ini dengan kuat dan gentahar. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk mereka ya Tuhan. Beri kekuatan yang ekstra bagi mereka untuk tetap menjaga, memelihara bangsa ini. Kami percaya perekonomian bangsa ini akan pulih dengan cepat ya Tuhan. Kami tidak percaya hoax, kami tidak percaya fitnah, kami tidak percaya hujatan untuk bangsa ini. Tetapi kami membalikan semua perkataan itu dengan iman kami. Kami percaya bahwa pemulihan ini akan segera ya Tuhan. Terima kasih untuk segalanya ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, Engkau memberkati dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan, yang terlibat apapun permasalahan mereka ya Tuhan, baik sakit penyakit ya Tuhan, pemulihan ekonomi ya Tuhan, apapun yang mereka alami saat ini ya di tengah pandemi ini ya Tuhan. Engkau menguatkan mereka, Engkau memelihara mereka, Engkau melindungi mereka, karena Engkau adalah kota benteng kami, Engkau adalah pertahanan kami, bahkan Engkau pelindung kami ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk tim medis
yang sedang berjuang untuk mengatasi COVID-19 ini ya Tuhan. Beri mereka kekuatan juga ya Tuhan. Berikan kekuatan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu sendiri ya Tuhan. Kami percaya bahwa mereka ada dalam tangan-Mu yang kuat itu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Biarlah mereka melakukannya dengan tulus ikhlas. Merawat bahkan menyembuhkan mereka yang terkena musibah ini ya Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau memberkati para aparat keamanan. Keamanan bangsa negara ini adalah jaminan bagi kami ya Tuhan, untuk hidup berbangsa dan bernegara yang ada. Kami percaya Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila merupakan landasan dasar negara kami yang kuat dan kokoh. Kami ikat segala roh-roh yang bukan daripada Engkau, yang ingin memberontak, ingin merubah dalam bentuk apapun ya Tuhan. Kaum radikalisme, terorisme, apapun bentuknya mereka, kami percaya roh Tuhan ada bersama dengan anak-anak Tuhan. Roh Tuhan ada bersama dengan bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, terima kasih pemeliharaanmu ya Tuhan. Kiranya tangan Tuhan memberkati kami dengan limpahnya dan memperluas setiap daerah kami. Dan tangan Tuhan yang kuat, yang gagah perkasa itu menghindari kami dari segala malapetaka dan kecelakaan. Kami percaya Tuhan melindungi bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan melindungi anak-anak Tuhan sendiri. Kami percaya bangsa ini dipelihara dengan baik. Karena Engkau adalah Yehova Jireh, Engkau Yehova Rafa, Engkau Yehova Sikenu, Engkau Yehova yang membuat kami tetap teguh dan tegar. Engkau adalah batu karang yang kuat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Senior kami ya Tuhan Yesus. Kiranya firman ini menyegarkan kami, firman ini menguatkan kami, firman ini menjadi terang bagi jalan kami untuk melihat bahwa Tuhan sungguh baik bagi kami. Bapa di dalam surga, terima kasih dan kami boleh menikmati perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menyegarkan kami lewat perjamuan kudus-Mu, baik roti ya Tuhan Yesus dan anggur-Mu ya Tuhan. Itulah tubuh dan darah Kristus yang akan membasuh kami dari segala dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, Tuhan menyertai, Tuhan menyertai dan Tuhan memelihara kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersukacita sekali ya, hari ini kita dapat kembali bertemu mengawali bulan Juli di tahun 2020 ini. Ya, ini adalah minggu pertama di mana kita memasuki bulan Juli dan saudara bersyukur sekali bahwa kita sudah dibawa Tuhan, kita sudah dipelihara Tuhan melewati hari-hari dan bulan demi bulan, ya apalagi dalam suasana pandemi masih seperti ini. Sekali lagi saudara, Tuhan memelihara kita, Tuhan menyertai kita. Amin. Ya, saudara tetap bersyukur dan Tuhan akan tetap menyertai dan Tuhan akan tetap memelihara kita. Ya, sekali lagi pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, kita akan sama-sama menyerahkan hidup kita dalam kebenaran, ya, sebab firman Tuhan sudah mengatakan orang yang mencari kebenaran itulah orang yang akan hidup, ya. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, langit dan bumi ini akan lenyap, tapi firman Tuhan akan tetap kekal untuk selama-lamanya. Ya, tetap bersama kami sampai semua pesan ini bisa diterima sepenuhnya. Ya, mari kita akan masuk dalam firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar sesuatu. Kita akan belajar tentang mimpi. Mimpi dari seorang raja, yaitu Raja Firaun, ya. Hari ini kita akan belajar tentang mimpi dari Raja Firaun. Ya, saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang berbicara kepada umatnya itu dalam pelbagai cara. Ya, Ibrani 1 ayat 1 mengatakan bahwa Tuhan itu
berbicara kepada kita umatnya dengan pelbagai cara. Salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk berbicara kepada kita umatnya adalah melalui mimpi. Ya, saya percaya saudara sudah pernah mimpi satu mimpi yang punya pesan, satu mimpi yang punya muatan-muatan pesan, bukan sekedar bunga tidur. Ya, tapi itu sesuatu yang punya pesan yang sangat kuat. Ya, saya juga pernah mengalaminya, saudara. Sampai hari ini saya ingat betul detail dari semua mimpi itu, karena saya tahu bahwa mimpi itu pasti merupakan pesan dari Tuhan. Demikian juga saudara, ya, dengan Raja Firaun. Raja ini satu kali mengalami mimpi yang membuat dia tidak mengerti, dan Mesir sebagai satu negara besar, satu negara yang pada waktu itu kebudayaannya sudah cukup maju, banyak orang pinter, ahli nujum dan sebagainya, tapi tidak mampu mengartikan makna mimpi yang dihadapi oleh Firaun. Oke, mari saya mengajak kita untuk belajar buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-41. Ya, mari saudara, saya berharap ini akan menjadi sebuah pelajaran yang menarik, karena apa yang akan kita baca ini akan kita tarik ke dalam pelajaran kehidupan di hari-hari ini. Apa pesannya hal itu yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu dan itu berbicara di hari ini? Apa pesan di balik mimpinya Firaun itu? Mari kita bersama-sama belajar Kejadian pasal 41 ayat yang pertama dan selanjutnya. Saya akan bacakan. Ya, buka Alkitab saudara. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Ya. Ayat 1 mengatakan setelah lewat 2 tahun lamanya, artinya ada satu peristiwa yang mendahului. Ya. Ada satu peristiwa yang mendahuluinya. 2 tahun sebelum Firaun mimpi, ada suatu mimpi. Ada suatu mimpi yang lain yang datang kepada pribadi yang lain, yaitu datang kepada juru minuman raja, kepada juru rotinya yang melayani setiap hari makanan raja. 2 pribadi ini bermasalah dengan raja. 2 pribadi ini masuk dalam penjara. Ya. Dan di dalam penjara itu ada satu pribadi, anak Ibrani, pemuda Ibrani yang masuk ke dalam penjara itu lantaran sebuah fitnah. Ya. Kita tahu dia adalah Yusuf. Ya. Kita tahu dia adalah Yusuf. Dan ketika 2 orang ini bermimpi, lalu mimpinya diceritakan kepada Yusuf. Karena Yusuf dimanapun berada, menjadi orang yang selalu penting. Ya, tidak lama di rumah Potifar, statusnya budak, tapi dia mampu mengerjakan, dia menjadi seorang manajer rumah tangga yang sangat baik, dan seluruh urusan rumah dari seorang pembesar, seorang Potifar yang seorang pembesar dari kerajaan Mesir, semuanya beres. Tentu bukan urusan yang kecil, tapi Yusuf bisa mengerjakannya dengan baik. Dia kena fitnah, ya, dalam urusannya dengan tante Potifar. Dia masuk ke dalam penjara, dan di penjara dia pun beroleh kasih karunia Allah, ya, karena dia tidak bersalah, ya. Dan dia ketemu dengan kepala penjara, dan dia memperoleh satu kepercayaan, ya, kepercayaan dari kepala penjara. Kepala penjara sudah mendengar siapa Yusuf. Kepala penjara juga sudah tahu track recordnya Yusuf, seorang yang jujur, seorang yang baik, seorang yang punya kemampuan. Nah, itulah Yusuf. Lalu Yusuf mendapat kepercayaan untuk memegang, ya,
kunci dari memegang banyak urusan di dalam penjara itu, ya. Dan satu kali dia ketemu dengan dua orang ini, ya. Yusuf bisa ketemu dengan siapa saja di dalam penjara itu, ya. Dan satu kali dia ketemu dengan dua orang juru minuman dan juru roti raja. Keduanya mimpi dan keduanya menyampaikan kepada Yusuf, dan Yusuf menyatakan, ya, bahwa kedua mimpi mereka itu, yang satu akan mengantarkan juru minuman kembali kepada pekerjaannya, kembali kepada tanggung jawabnya, sementara juru roti akan mengalami punishment, akan mengalami hukuman, dan semuanya itu terjadi. Ya. Yusuf katakan, nanti kalau kamu sudah kembali kepada pekerjaanmu, ingat aku dong. Ya, tapi sudah biasa saudara, kalau orang sudah tertolong, kehidupannya sudah lebih baik, dengan mudahnya dia akan melupakan. Ya, dengan mudahnya dia melupakan Yusuf. Ya, itu juga terjadi di masa-masa seperti ini, dan kapan saja itu bisa terjadi. Ya, bahwa orang itu lupa. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setelah 2 tahun si juru minuman ini kembali kepada pekerjaannya, ya. Setelah 2 tahun juru minuman ini kembali kepada pekerjaannya, terjadilah di mana Raja Firaun bermimpi. Ya. Dia sedang dalam mimpi itu, dia sedang berdiri di tepi sungai Nil. Ayat 2, tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil. Buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya itu dan kurus badannya itu memakan 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Sebuah mimpi yang sangat aneh buat Firaun pada waktu itu. Sebuah mimpi yang kemudian dicatat dalam buku sejarah, ya, buku sejarah dari kerajaan Mesir, karena mimpi itu sangat aneh, ya. Dan ternyata mimpi itu bukan mimpi sekali kemudian selesai, tidak. Ternyata kemudian setelah itu tertidur pulalah ia, Raja Firaun, dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Ya, ini mimpi keduanya. Dia melihat ada setangkai, ya, gandum yang sangat gemuk, bernas dan sangat baik. Ayat 6, kemudian tampak juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. 7 bulir yang kurus itu menelan ke 7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Sekali lagi saudara, ya, 2 kali mimpi. Mimpi pertama belum terjawab. Mimpi pertama masih menjadi sebuah misteri. Mimpi pertama menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar, belum terjawab, dan dia mimpi untuk yang kedua kalinya. Sekali lagi saudara, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berbicara kepada umatnya dalam pelbagai cara, dan Tuhan selalu menyatakan apa yang akan dilakukannya dengan memberitahukan kepada hamba-hambanya. Ya, Tuhan selalu kasih tahu apa yang akan dilakukan. Tuhan beritakan apa yang akan dikerjakan. Saudara, ketika Firaun gelisah dengan semua mimpi ini, ketika Firaun lagi berpikir tentang apa arti dari semuanya ini, diceritakan, dipanggilnya pegawainya, dipanggilnya orang-orang pintar di negeri itu, tapi tidak ada yang mampu memahami maknanya. Ya,
dalam kondisi kritis seperti itu, dalam kondisi yang sudah seperti itu, saudara, muncullah, ingatlah juru minuman raja. Tuanku baginda raja, ya, hamba dulu ketika masih di dalam penjara bertemu dengan seorang pemuda Ibrani. Ya, pemuda inilah yang mengartikan mimpi hambamu ini dan kemudian menyatakan bahwa hamba akan kembali kepada pekerjaan hamba, dan itu betul terjadi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, singkat kata Firaun langsung suruh untuk memanggil Yusuf dari dalam penjara. Ya, Yusuf dipanggil menghadap Firaun, lalu kepada Yusuf diberitahukanlah semua mimpi yang dihadapi oleh raja. Ya. Kita baca selanjutnya ayat yang ke-25 dari Kejadian 41. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, setelah kepada Yusuf diceritakan mimpi itu, bahkan 2 kali mimpi itu datang dalam kehidupan Firaun, lalu Yusuf berkata kepada Firaun, ya, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ya, Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ya. Ayat 26. Ketujuh ekor lembu yang baik itu adalah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ayat 27, ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya adalah 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Ya, sekali lagi saudara, kita semua sudah tahu akan peristiwa ini. Ya, kita sudah membaca, sudah dikhotbahkan, saya percaya juga saudara sudah tahu. Akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Ya, sekali lagi, 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan akan segera terjadi di Mesir. Ya, akan segera terjadi. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yusuf mengatakan itu, ya, ketika Yusuf mengatakan akan terjadi 7 tahun kelaparan dan ke-7 tahun kelimpahan lebih dulu, dan kemudian baru datanglah 7 tahun kelaparan. Semua kelimpahan yang terjadi selama 7 tahun itu nyaris tidak ada artinya, nyaris tidak ada manfaatnya, ya, dalam gambaran bahwa 7 ekor lembu yang kurus yang sama-sama keluar dari sungai Nil itu memakan memakan masing-masing ya lembu yang ada di depannya. Namun setelah memakannya, itu tidak merubah keadaan dari lembu yang kurus itu. Dia tetap kurus, dia tetap buruk, dia tetap mengerikan. Ya. Demikian juga bulir gandum yang kurus yang menelan bulir gandum yang gemuk, ya. Membuat bulir gandum yang kurus juga tidak berubah, tetap saja menjadi buruk, tetap saja mengerikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ini menjadi sebuah pertanda, ini menjadi sebuah pesan. Lalu Yusuf, saudara, Yusuf berbicara kepada Firaun, bukan saja dia mengartikan mimpi itu, tapi dia juga memberikan advice
kepada Firaun, memberikan saran-saran, ya, apa yang harus dilakukan. Maka Yusuf mengatakan, ya, Tuanku, carilah dari negeri ini orang yang bijak, yang berhikmat, supaya pada masa kelimpahan 7 tahun itu dikumpulkannya, dimanage sedemikian rupa semua hasil panen dari kelimpahan itu. Karena pada masa kelimpahan itu, kalau tidak dimanage, kalau tidak diatur, kalau tidak dikerjakan sedemikian rupa, maka itu tidak ada artinya ketika kelaparan datang. Ya. Itu tidak akan ada arti, itu tidak menolong. Karena itu cari orang yang bijak, orang yang penuh hikmat. Saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, hari-hari ini saya sedang merenungkan kebenaran ini. Hari-hari ini saya sedang merenungkan kebenaran ini. Dan saya harus katakan, sesungguhnya sekalipun ini kondisinya pandemi, ada sisi-sisi di mana kita sedang berada di masa kelimpahan. Ya, sisi lain memang ada pandemi. Tapi saya berdoa, saya berharap supaya masa pandemi ini, di masa pandemi ini, saudara masih mampu melihat sisi yang lain, yang itu merupakan sebuah sisi kelimpahan. Ya, adalah sisi kelimpahan. Saya sedang terus berdoa. Saya minta anugerah Tuhan supaya Tuhan bisa membukakan mata kita. Tuhan membukakan pengertian-pengertian hikmat. Supaya apa? Kita hari ini sekalipun memang pandemi, hari ini banyak yang kehilangan pekerjaan, hari ini banyak yang tidak memperoleh penghasilan seperti sebelum pandemi. Ya, banyak yang dirumahkan. Ya. Bahkan ini sudah berjalan 3 bulan ini, mau masuk ke 4 bulan yang keempat. Tapi toh sampai hari ini kita dipelihara Tuhan, sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Saya berdoa dalam masa seperti ini supaya mata rohani kita terbuka dan kita bisa melihat ada sisi kelimpahan yang Tuhan sediakan. Ya, ada itu. Mari saudara tetap bersama saya. Ya, tetap bersama dengan saya. Ya, masa kelimpahan. Kelimpahan apa yang saya maksudkan hari ini? Ya, saudara, ini adalah masa di mana firman Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah. Ini masa di mana firman dicurahkan, dinyatakan berlimpah-limpah. Ya, pegang baik-baik, terima baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik hari-hari ini. Ya, ketika masa pandemi ini, justru firman Allah diberitakan dengan sangat masif. Ya. Memang gedung-gedung gereja ditutup, memang rumah-rumah ibadah ditutup. Tapi apakah itu menghentikan firman diberitakan? Justru saya melihat hari-hari ini firman sedang diberitakan lebih dahsyat dari waktu-waktu sebelumnya. Ya. Dengan medsos, dengan sumber daya yang ada hari-hari ini melalui internet, saudara, firman diberitakan jauh lebih besar, lebih kuat, ya, mencakup wilayah yang lebih luas.
Kalau firman hanya diberitakan di dalam gedung segi 4, saudara, ya dia akan berhenti di segi 4 itu, di dalam ruangan segi 4 itu saja. Tapi ketika firman diberitakan di YouTube, di Facebook, di medsos, di mana saja, di IG, di mana saja saudara, di Twitter, saudara, sekali lagi, hari ini firman sedang diberitakan justru lebih kuat, lebih dahsyat. Saya mau kasih tahu saudara, inilah sebetulnya masa kelimpahan itu. Ya. Ini adalah masa kelimpahan itu. Ya. Kita sedang di dalam masa kelimpahan itu. Yusuf katakan kepada Raja Firaun, Tuanku Raja, carilah seseorang yang berhikmat. Carilah seseorang yang punya hikmat yang bagus, ya, untuk hari-hari ini bisa mengatur semua hasil dari kelimpahan, mengumpulkan, memanage sedemikian rupa sehingga hasil dari kelimpahan ini bisa menolong orang ketika masa kelaparan tiba. Ya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kalau hari ini saya mengatakan bahwa sebagai masa kelimpahan, di mana firman diberitakan di mana-mana, di mana firman disampaikan di berbagai tempat dengan cara yang lebih masif, ya, maka kita patut untuk memperhatikan langkah-langkah Yusuf. Ya, dia mengumpulkan, dia mengatur, dia buat lumbung-lumbung. Ya. Hari-hari ini sekali lagi Bapak Ibu, saudara pasti setuju bahwa masa pandemi ini justru firman sedang diberitakan, sedang limpahnya melalui semua sumber daya yang ada ini. Ya, dicurahkan, ya, gereja-gereja, semua streaming, ya. Artinya apa? Firman diakses oleh lebih banyak lagi. Ya, firman diupload di ruang publik. Ya. Kemarin hanya di ruang segi 4 ini. Kemarin hanya berhenti di ruang segi 4 ini. Di luar sana sudah tidak tahu. Tapi hari ini firman itu keluar. Saya mau kasih tahu sekali lagi, inilah hari kelimpahan, inilah masa kelimpahan, di mana seseorang harus bijak, di mana seseorang harus belajar banyak kepada Yusuf. Bagaimana Yusuf mengatur masa kelimpahan ini dengan baik, mengumpulkan, ya, sebanyak-banyaknya sumber daya terbuka, tersedia di mana-mana. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu mau gunakan masa ini, kesempatan ini dengan baik, maka engkau tidak akan pernah menyesal. Saya ulangi sekali lagi, kalau saudara menggunakan kesempatan masa kelimpahan ini dengan baik, kalau engkau dengan hikmat Tuhan hari-hari ini mengumpulkan dengan baik, maka engkau tidak akan pernah menyesal. Tuhan sudah sediakan, ya, sumber daya begitu banyak. Ya, sekali lagi tadi saya sudah ucapkan, ada dari YouTube, ada dari IG, ada dari Facebook, ada dari Twitter, ada dari WA, dari mana saja. Ya, begitu limpahnya disediakan, begitu limpahnya tersedia. Karena itu kalau kita tidak menggunakan, maka sendiri kita yang rugi, sendiri kita yang salah.
Ini masa-masa mengumpulkan, ya. Baik saudara, tetap bersama saya masih akan berbicara lebih jauh lagi apa yang perlu untuk kita perhatikan di hari-hari ini. Tetap bersama saya. Ya saudara, kembali kita pada firman Tuhan ini. Ya saudara, hari-hari ini adalah hari-hari di mana orang bisa mengumpulkan. Hari-hari ini adalah hari kelimpahan, ya, kelimpahan luar biasa, ya, kelimpahan luar biasa. Dan menurut saya kalau orang bisa mengumpulkan hari-hari ini, termasuk itu adalah orang-orang yang bijak, ya. Anda adalah orang yang bijak kalau Anda bisa memanfaatkan kelimpahan yang disediakan Tuhan di hari-hari ini. Anda adalah orang yang bijak kalau Anda bisa, ya, mengatur dengan baik, ya, di masa kelimpahan ini, bagaimana bisa menampung atau sekaligus Anda bisa membagi, ya. Saat Anda membagi, di saat yang sama Anda juga bisa menerima, ya. Oleh karena itu ini hari kelimpahan. Kita sudah mendengar banyak kesaksian orang diberkati dari pesan-pesan yang disampaikan melalui kanal YouTube, pesan-pesan yang dibagikan melalui kanal Facebook, ya, melalui IG, melalui Zoom, ya. Banyak sekali saudara, pintu sedang dibuka, pintu kelimpahan ini sedang dibuka. Mari saya mau mengetok kita semua supaya hari-hari ini kita menyadari bahwa inilah saat kelimpahan itu, ya, saat kelimpahan itu. Banyak orang mengalami berkat. Saya juga mengalami sering kali diberkati, ya, memperoleh berkat melalui, ya, Facebook, melalui khotbah-khotbah yang ada di YouTube, ya, di Zoom, ya, ketika mengikuti seminar di Zoom dan sebagainya, pertemuan-pertemuan, ya, di IG dan sebagainya. Saudara, itu adalah kanal-kanal atau sumber daya yang disediakan. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari kelimpahan. Mari pergunakan itu dengan sebaik-baiknya, ya. Nah saudara, dalam hal ini saya juga mau sedikit menyampaikan sebuah pesan, ya, sebuah pesan, ya. Hari-hari ini orang bisa mengumpulkan banyak, orang bisa mengumpulkan banyak sekali, ya. Orang bisa menerima banyak, ya. Sehingga orang bisa tahu lebih banyak. Orang bisa punya pengetahuan lebih banyak. Melalui semuanya ini, sekali lagi, orang bisa tahu lebih banyak, orang punya pengertian lebih banyak, ya. Namun demikian, ada hal yang patut untuk direnungkan bersama-sama ketika seseorang merasa, ya, tahu lebih banyak. Ketika seseorang merasa punya lebih banyak, ya. Apa yang patut untuk diperhatikan hari-hari ini, ya, ada hal-hal yang seringkali terjadi itu karena orang punya pengetahuan lebih banyak, orang memiliki, ya, mendapatkan pengetahuan lebih banyak, ya. Apa yang terjadi? Orang mulai suka menghakimi yang lain, ya. Ini seringkali terjadi saudara. Orang seringkali karena merasa sudah tahu lebih banyak, ya, orang sudah merasa punya pengetahuan lebih banyak, dapat pengetahuan lebih banyak, ya, dia merasa bisa menghakimi yang lain atau merasa diri lebih benar daripada yang lain, ya. Saya mau
mengingatkan saja di dalam 1 Korintus 8 ayat yang kedua, Paulus mengatakan, jika seseorang menyangka bahwa ia mempunyai pengetahuan, mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Ya, sekali lagi saya bacakan. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan itu. Ya. Jadi pada saat orang merasa saya sudah punya pengetahuan, saya sudah mendapat pengetahuan, menurut Rasul Paul, ya, sebetulnya orang itu belum mencapai tingkat pengetahuan yang seharusnya. Ya. Karena saudara, apa yang harus dicapai oleh sebuah pengetahuan? Ya. Pengetahuan sekali lagi jelas bukan untuk menghakimi orang lain, pengetahuan jelas bukan untuk menjudge orang lain atau merasa diri paling benar dan lebih benar. Pengetahuan memang untuk dilakukan. Ya, pengetahuan memang untuk jadi perbuatan. Jadi perbuatan, ya. Tapi bukan untuk menghakimi, ya. Itu yang disampaikan oleh Paulus dari 1 Korintus 8 ayat yang kedua, ya. Nah, saudara, pada masa kelimpahan ini juga orang bijak mengumpulkan firman agar bisa jadi daging, ya, atau jadi praktek kehidupan sehari-hari, ya, dalam perbuatan. Ya. Orang bijak akan mengumpulkan, tapi yang dikumpulkan itu bukan untuk sebuah kesombongan, bukan untuk sebuah kebanggaan, bukan untuk sebuah proud, saudara, ya, untuk kemudian bisa menyalahkan orang lain atau bisa menghakimi orang lain. Orang bijak mengumpulkan untuk dilakukan. Ya, hari-hari ini seperti mimpinya Pak Firaun, hari-hari ini adalah hari kelimpahan. Menurut nasihat dari Yusuf, pada masa kelimpahan, manage-lah kelimpahan itu dengan baik, ya, manage-lah kelimpahan itu dengan benar, supaya pada masa kelaparan engkau tertolong. Ya. Bukan kelimpahan itu kemudian dijadikan sebagai sebuah justifikasi untuk menghakimi yang lain. Ya, bukan. Ya, pada masa kelimpahan orang bijak mengumpulkan. Pada masa kelimpahan orang bijak itu mengumpulkan untuk jadi perbuatan, mengumpulkan kebenaran, mengumpulkan firman untuk jadi perbuatan, jadi kebenaran atas hidupnya. Matius pasal 7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, ya, setiap orang yang mengumpulkan kebenaran, mengumpulkan firman hari-hari ini di masa kelimpahan ini, ya, setiap orang yang mengumpulkan atau mendengarkan perkataan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, hari-hari ini sekali lagi percayalah bahwa kebenaran, kelimpahan yang Tuhan sediakan supaya kita mengumpulkan supaya kita tidak menjadi sombong karena kita merasa sudah banyak. Mengumpulkan tetapi itu untuk dilakukan, karena firman Tuhan katakan apa? Orang yang mendengar, orang yang mengumpulkan dan melakukannya, dialah orang yang bijak. Ya, dialah orang yang bijak.
Karena dalam kehidupan ini pasti akan ada badai, pasti ada banjir, pasti ada ya angin. Ya, datang banjir, datang angin melanda, ya. Dan sebagainya. Ada hujan juga. Itulah realita kehidupan. Ada persoalan, ada masalah, ada kesulitan. Ya, seperti hari-hari ini kita semua sedang berjuang sedang berjuang untuk finansial kita menghadapi situasi pandemi seperti ini. Nah, saudara, sekali lagi, setiap orang yang mengumpulkan, setiap orang yang mendengarkan firman dan melakukan, ia itu adalah orang yang bijak. Jadi mengumpulkan bukan untuk bisa menghakimi orang lain, mengumpulkan bukan untuk menjudge orang lain, ya. Tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, jadi saudara, sekali lagi, ya, mari hari-hari ini kita mengumpulkan, ya. Tapi kita tetap bijak karena apa yang kita kumpulkan untuk dilakukan, apa yang kita kumpulkan untuk dipraktekkan, ya, bukan sekedar untuk ya menjadi sebuah kebanggaan seperti itu. Karena apa, saudara? Kalau firman itu tidak dilakukan, tadi dikatakan, orang mendengar, orang mengumpulkan bukan untuk dilakukan, ya, dia sama seperti orang yang bodoh. Yang dikumpulkan itu nanti akan hilang bersama dengan banjir. Yang dilakukan itu nanti akan hilang bersama dengan hujan yang sangat deras. Yang dikumpulkan akan hilang ketika angin ribut melanda. Karena itu sekali lagi hari-hari ini mari sikapi dengan bijak, ya. Karena apa, saudara? Kalau kita tidak bijak, artinya mendengar untuk melakukan, mengumpulkan untuk dipraktekkan, maka akan datang masanya. Setelah 7 tahun masa kelimpahan akan datang namanya masa kelaparan. Amos pasal 8 ayat 11 sampai 14. Sesungguhnya ayat 11, Amos pasal 8. Sesungguhnya waktu akan datang. Apa itu? Demikianlah firman Tuhan, aku Tuhan akan mengirimkan kelaparan ke negeri. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Ya. Akan ada kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Ayat 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Jadi sekali lagi perhatikan kebenaran firman Tuhan. Akan ada masanya di mana kelaparan datang. 7 tahun kelimpahan akan berakhir dan masuk pada masa kelaparan. Ya. Pada masa kelaparan, orang akan mencari firman. Orang akan mencari firman. Mereka rela datang dari mana saja, kemana saja, demi memuaskan kelaparannya, demi memuaskan kehausannya akan firman. Tapi firman itu sudah tidak dapat mereka temui. Ya, mereka tidak bisa menjumpai lagi firman itu. Ya, karena firman sudah diangkat dari kehidupan manusia. Ya, saudara, hanya firman yang sudah menjadi daging yang akan tinggal di dalam kehidupan seseorang. Firman yang sudah jadi perbuatan tidak akan pernah pergi. Dia akan melekat
Karena itu carilah firman untuk jadi daging, jadi perbuatan. Ya. Jadi perbuatan, dan juga bukan untuk saling menyerang satu dengan yang lain. Saya kadang-kadang juga agak heran ya, ada ya hamba Tuhan ini saling menyerang ya. Tidak, bukan untuk itu. Ya, firman untuk dilakukan, firman untuk dipraktekkan. Ya. Bukan untuk saling merasa diri satu lebih hebat dari yang lain, tapi untuk praktek dan praktek tiap hari. Amin, saudara. Ya, saudara, mereka akan mengembara kemanapun mencari firman, tapi mereka tidak akan mendapatkannya. Itulah masa yang namanya masa kelaparan. Itulah masa yang namanya masa ya sudah di mana firman tidak ditemukan lagi. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, hanya orang yang sudah melakukan firman dan menjadikannya firman itu jadi daging, jadi perbuatan, itu firman melekat di dalam kehidupan orang itu. Firman itu menjadi karakternya, firman itu menjadi sifat dan perbuatannya. Ya. Menjadi sifat dan perbuatannya. Itu sebabnya sekali lagi sebelum masa kelimpahan datang, kita sebaiknya punya kepekaan spiritual. Kita di hari-hari terakhir ini punya yang namanya kepekaan spiritual, karena itu akan sangat menentukan. Kepekaan spiritual akan bisa membawa kita melihat segala sesuatu, apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Kepekaan spiritual juga akan membuat kita menangkap hari-hari ini apa yang harus kita lakukan. Sekali lagi, ini masih masa kelimpahan. Ayo perhatikan baik-baik, karena apa? Akan datang masanya di mana itu adalah masa kelaparan. Ya, Amos 8 tadi sudah mengatakan, sesungguhnya akan datang masa itu. Itu sebabnya hari-hari ini di bagian akhir dari firman Tuhan ini saya mau katakan, kepekaan spiritual itu satu hal yang sangat penting di hari-hari ini. Ya. Minta Roh Kudus, mintalah Roh Kudus. Roh Kudus, ajari saya supaya saya peka, ajari saya supaya saya itu mengerti. Ya. Sehingga kita mengerti apa yang Roh Kudus mau di hari-hari ini. Ya. Sekali lagi, kepekaan kita itu menentukan sekali di hari-hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan singkat hari ini, biar itu memberkati kita semua, biar itu menolong kita semua. Ya, biar itu mendorong kita hari-hari ini untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita akan masuk bulan Juli ini, ya sekali lagi dengan perjamuan kudus. Ya, kita akan masuki bulan ini dengan bersekutu dengan Tuhan melalui persekutuan tubuh dan darahnya. Ya, karena siapakah kita sehingga kita akan melangkah tanpa Tuhan? Bukankah kita tidak lebih sepotong ranting yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri kalau tidak bersatu dengan Tuhan? Itu sebabnya kita akan terima perjamuan kudus. Mari saudara siapkan seluruh hidup saudara, dan sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur buat pesan firman Tuhan hari ini. Kami berterima kasih buat apa yang Tuhan sediakan. Kami percaya hari-hari ini kami terima, haleluya, sebagai hari kelimpahan. Hari kelimpahan masih ada hari-hari ke depan kelimpahan. Karena sesudah itu akan masuk masa di mana kelimpahan sudah tidak ada dan masuk kepada masa kelaparan. Tuhan, ajari kami hari-hari ini menjalani hari ini dengan baik, menjalani hari ini dengan
bijak, dengan bijak, sehingga kebenaran yang Tuhan nyatakan di berbagai media massa dengan limpahnya Tuhan nyatakan itu benar-benar haleluya memberkati, membangun dan menjadi praktek kehidupan kami, membangun pengertian kami, membangun pemahaman kami, sehingga kami menambah pengetahuan kami dan memberkati kami sedemikian rupa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Kini kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Mari saudara angkat tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat kepada Tuhan. Tuhan, kami akan memasuki bulan Juli, dan hari ini sebagaimana kami melakukan ibadah ini via streaming, karena kami masih ada dalam situasi yang seperti ini. Dalam situasi seperti ini kami semakin mengandalkan Tuhan. Dalam situasi seperti ini beri kami kepekaan untuk makin mencari Engkau, makin mengandalkan Engkau. Sebab kami tidak mampu menjalani hari ini tanpa Engkau. Terlalu bodoh buat kami untuk berjalan dengan kekuatan sendiri. Terlalu bodoh untuk kami hari-hari ini mengandalkan pikiran kami sendiri. Itu sebabnya dengan mengangkat hosti dan anggur ini kepadamu, kepada tahtamu, kehadiratmu, supaya hosti dan anggur ini olehnya diberkati oleh nama, segala nama Tuhan Yesus Kristus, supaya saat kami makan dan saat kami minum, kami makan tubuh Tuhan dan kami minum darah Tuhan. Sehingga di dalam darah kami mengalir darahnya Tuhan. Sehingga sekali lagi Tuhan, kami akan menjalani hari-hari ini sekali lagi bukan semata-mata kedagingan kami, tapi yang ilahi bekerja di dalam hidup kami, yang ilahi memimpin dan mengambil alih hidup kami. Sehingga pada saat kami mengambil keputusan, saat kami melangkah, saat kami berbicara, saat kami melakukan apapun, kami dalam pimpinanmu. Ampunilah kami pada saat kami melakukan segala sesuatu di luar yang Engkau mau, di luar yang Kau inginkan. Ampunilah kami Tuhan. Sekali lagi, para orang tua, para suami, para kepala keluarga yang hari-hari ini, dan anak-anak kami semua yang hari-hari ini bersama-sama sedang mengangkat hosti dan anggur di hadapan-Mu. Berkatilah di rumah-rumah mereka masing-masing, di tempat-tempat mereka masing-masing. Berkati berkat yang sama seperti doa hamba-Mu saat ini, yaitu berkat atas nama Tuhan Yesus Kristus pada roti, hosti dan anggur ini. Dan olehnya kami akan segera bersatu dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami makan dan kami minum tubuh dan darah Tuhan, menjadi persekutuan kami dengan Tuhan. Mulai hari ini kami dipersekutukan sampai selama-lamanya kami bersatu dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biar darah-Mu mengalir di dalam darah kami. Tubuh-Mu menjadi bagian dari tubuh kami, daging kami, perbuatan kami. Mari Tuhan berbicara terus atas hidup kami. Karena di hari-hari yang Tuhan sediakan hari-hari ini adalah hari kelimpahan buat firman-Mu. Firman yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Firman yang menciptakan. Kalau kami memiliki firman, kalau kami haleluya hari-hari ini firman itu bekerja dalam hidup kami, maka kami akan tetap dipelihara oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang sempurna dan ajaib. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, Engkau yang membuat imun kami tetap kuat. Engkau yang membuat imun kami bisa merontokkan semua virus yang ada di sekitar kami, sehingga tidak ada virus yang bisa mendekati kemah anak-anak Tuhan. Karena iman anak-anak Tuhan bangkit, karena iman anak-anak Tuhan, haleluya, iman yang terus bekerja dalam kuasa firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kebenaran dan buat perjamuan kudus hari ini. Kiranya berkat anugerah-Mu terus bekerja, dan apa yang sudah diperkatakan, kebenaran yang sudah diucapkan, kiranya Tuhan memberkati. Tidak ada satu bagian pun yang gugur, sebaliknya firman-Mu itu akan mengerjakan apa yang Kau kehendaki dan akan berhasil atas apa yang Kau suruhkan. Dalam nama Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita bisa mengakhiri firman Tuhan pada minggu ini menjelang kita masuk di bulan Juli. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Stillness, I know that you are God. In the secret of your presence, I know that I am restored. Crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. In the chaos, in confusion, I know Your sovereign still. My soul through all
crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. There is no one else for me, none but Jesus. Crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. All my delight is in You, Lord. All of my hope, all of my strength, all my delight is in You, Lord, forevermore. All my delight is in You, Lord. All of my hope, all of my strength, all my delight is in You, Lord, forevermore. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, kita akan segera mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita kali ini. Dan sekali lagi pesan saya seusai dari ibadah ini, saudara tetap ya seperti pesan firman Tuhan, saudara mulai rajin kumpulkan kebenaran dan sebagainya. Supaya apa? Ini hari kelimpahan, saudara bijak memanfaatkan kelimpahan itu. Ya, puji nama Tuhan, mari kita siapkan hidup kita, mari siapkan seluruh hati kita untuk dimeteraikan semua berkat yang sudah kita terima. Ya, mari tundukkan kepala sekali lagi dan kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami akan segera mengakhiri rangkaian ibadah melalui streaming ini Tuhan. Berkati semua anak-anak Tuhan, berkati semua yang sudah join streaming, baik di kalangan sidang jemaat-Mu maupun di semua jiwa-jiwa di berbagai kota, di berbagai tempat, di berbagai daerah di mana mereka join streaming. Tuhan memberkati baik yang langsung join streaming sekarang ini maupun yang re-streaming. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Dan pada saat ini Tuhan sekali lagi melalui perjamuan yang sudah kami terima, kami perkatakan ada imun yang baru kami terima melalui darah Yesus. Itu darah yang sudah mengampuni segala dosa dan darah yang sudah menyelesaikan setiap dosa dan darah yang sudah haleluya menyelesaikan haleluya semua tuntutan dosa dalam kehidupan seluruh dunia ini. Tuhan, terima kasih. Ada imun yang baru kami terima hari ini. Terpuji nama Tuhan. Dan kami percaya kebenaran dan firman yang kami terima itu akan memperkaya kami semua. Terpuji nama Tuhan. Dan saat ini segera kami akan menyelesaikan streaming ini. Dan Tuhan mohon kiranya Engkau yang memeteraikan setiap berkat yang kami terima di awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua berkat ini turun atas hidupmu, menyertai engkau
mulai saat ini dicurahkan sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang diberkati Tuhan bersama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Segera kita akan berpisah. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat saudara tetap ya terkoneksi dengan Tuhan. Ya, terkoneksi dengan kuat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin dan shalom senantiasa.